Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bertemu lagi di dalam episode ketiga Kompas Iman, seri tokoh perempuan di dalam Alkitab. Sebelum membaca kitab suci dan merenungkannya, mari saat ini kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, terangilah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang kami butuhkan dari firman-Mu yang hidup. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Setelah di episode pertama kita membahas tentang Rahel dan Lea, kemudian di episode kedua minggu lalu kita membahas Sifra dan Pua. Hari ini kita akan beralih kepada tokoh perempuan dalam perjanjian baru. Saya akan mengajak saudara-saudara untuk melihat kehidupan Maria, Ibu Yesus. Mungkin ini adalah satu tokoh yang sudah familiar bagi kita, tapi saya ingin mengajak kita melihat sisi yang lain yang mungkin kita kurang pikirkan selama ini. Mari membuka Injil Lukas pasal yang pertama, ayat 26 sampai ke 38. Injil Lukas pasal yang pertama, ayat 26 sampai 38. Saya bacakan bagi saudara-saudara semua. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya apakah arti salam itu. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara-saudara, ketika kita mendengar kisah Maria, Ibu Yesus, yang biasanya mungkin dikotbahkan di hari atau masa Advent menjelang Natal, apa yang biasanya kita pikirkan? Apa yang biasanya kita dengar untuk kita teladani dari tokoh Maria? Mungkin kerendahan hatinya, mungkin ketulusannya, mungkin sikapnya yang rela berkorban, dan sikapnya yang rela melayani Tuhan. Ayat 38, kata-kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan," itu menjadi satu ayat yang sangat populer dan suka dipakai oleh banyak orang. Mungkin kita seringkali meng-highlight, menyorot bagian Maria yang taat pada kehendak Tuhan, meskipun dia tidak mampu, meskipun dia tidak mengerti. Nah, saudara-saudara, hari ini saya mau mengajak kita melihat satu dimensi, satu sisi yang mungkin seringkali terlupakan orang di dalam kisah Maria. Bukan hanya dari perspektif kerendahan hati atau kerelaan hati Maria, tetapi juga dari perspektif kuasa Allah. Kalau kita lihat Maria, Bapak Ibu Saudara, tidak asing bagi kita cerita ini. Maria adalah seorang perawan dalam keadaan yang tidak mungkin mempunyai anak. Saat itu rahimnya kosong. Tetapi dengan sangat ajaib, Allah menggenapi rencana keselamatan melalui rahim Maria yang kosong. Dari kekosongan itu, Tuhan berkarya. Dari kekosongan itu, Tuhan menghadirkan juru selamat manusia. Bukankah ini mirip juga dengan pola yang dulu Allah lakukan pada waktu menciptakan alam semesta, bumi ini dan segala isinya? Dari sesuatu yang kosong,
Dikatakan di dalam kitab Kejadian, bumi belum berbentuk dan kosong. Tetapi di sana Allah mencipta, menghasilkan keindahan dari kekosongan, menghasilkan kemuliaan dari kehampaan, menghasilkan sesuatu yang sungguh amat baik dari keadaan yang kacau, kosong, dan tidak berpengharapan. Ini menjadi satu peringatan dan juga hiburan bagi kita, bahwa meskipun kita merasa mungkin hidup kita hampa, hidup kita kosong, hidup kita tidak ada arti, hidup kita tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi Allah mampu melakukan sesuatu yang indah. Allah mampu menciptakan segala sesuatu yang indah dari kekosongan, sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tetapi bukan hanya itu saja. Figur Maria yang dipilih Allah untuk mengandung bayi Yesus, ini menjadi satu hal yang disoroti oleh bapak-bapak gereja di sepanjang sejarah. Maria dipilih Allah untuk menjadi pengusung Yesus atau pembawa Yesus. Selama 9 bulan Maria hamil mengandung, di dalam tubuh Maria dia mengandung, membawa Yesus di dalam tubuhnya. Nah, inilah satu misteri yang sangat agung dan sukar dipahami. Bagaimana mungkin manusia yang fana, manusia yang rapuh, manusia yang terbatas dan berdosa seperti Maria, itu kemudian dipakai Allah, dipilih Allah menjadi alat pembawa Yesus ke dalam dunia. Di dalam istilah teologi, Maria sebagai pembawa Yesus itu disebut Theotokos. Dalam bahasa Inggris God bearer, pengusung Allah, pembawa Allah. Bukan berarti Maria itu melahirkan Allah dan dari dulu Yesus itu bukan Allah, bukan seperti itu. Ini adalah sebuah misteri yang sukar dipahami, tetapi di dalam kerangka karya keselamatan, Maria dipilih menjadi agen, menjadi alat Allah untuk menghadirkan Yesus ke dalam dunia. Tubuh Maria dipakai Allah. Nah, ini seperti yang Paulus katakan, kalau di dalam bejana tanah liat itu, tubuh Maria yang diumpamakan bejana tanah liat itu, terisi atau berkandung sebuah harta yang sangat berharga, yaitu anak Allah sendiri, bayi Yesus sendiri. Dan apa yang harus Maria jalani untuk menghadirkan bayi Yesus ke dunia? Sama seperti perempuan pada umumnya, ketika melahirkan, Maria mengalami yang namanya sakit bersalin. Mungkin kalau di dalam bayangan kita, malam kelahiran Tuhan Yesus itu, atau yang seringkali di dalam film, di dalam lukisan itu digambarkan sebagai sebuah momen nativity moment, ya, malam kelahiran. Itu biasanya di dalam bayangan kita lagu-lagu yang suka dinyanyikan itu adalah lagu-lagu yang ceria, lagu-lagu yang syahdu, ya. Away in the manger, hanya di palungan tiada yang lain. Atau hark the herald angels sing, gita surga bergema. Dan selanjutnya lagu-lagu Christmas Carol yang memberikan joy buat kita. Tetapi jangan lupakan, ketika Maria melahirkan Yesus, dia menempuh jalan derita yang sama yang ditempuh semua wanita yang melahirkan anaknya, sakit bersalin. Ketika Maria sakit bersalin untuk melahirkan bayi Yesus, sesungguhnya nubuatan di dalam Kejadian 3 itu sudah benar-benar digenapi, bahwa perempuan itu akan menderita sakit melahirkan anaknya. Tetapi sakit bersalinnya Maria ini adalah sakit yang mulia, sakit yang dipakai Tuhan, sakit yang karena kehendak Tuhan. Karena Maria pada saat itu sedang menghadirkan Kristus ke dalam dunia. Nah, saudara-saudara, panggilan menjadi pengusung Allah dan menghadirkan Kristus ke dalam dunia hari ini itu menjadi panggilan saudara dan saya juga sebagai gereja Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi Maria-Maria di masa kini. Bukan berarti kita dipanggil untuk hamil Yesus dan kemudian melahirkan Yesus lagi seperti Maria. Bukan berarti seperti itu. Ya, salah saudara kalau berpikir seperti itu. Tetapi Anda dan saya sebagai orang percaya dan kita gereja secara komunal, kita dipanggil untuk membawa Kristus di dalam hidup kita.
membawa Kristus di dalam tubuh kita, dan menyatakan Kristus ke setiap orang yang kita temui di dalam kehidupan sehari-hari kita di dunia ini. Menghadirkan Kristus di tengah-tengah pekerjaan kita, rumah tangga kita, dan bahkan gereja kita. Tentu saja panggilan untuk membawa Kristus dan menghadirkan Kristus itu bukan panggilan yang mudah. Ada sakit di sana. Tetapi inilah sakit yang untuk kehendak Allah. Rasul Paulus di dalam surat-suratnya itu berulang kali berkata, "Aku membawa Kristus di dalam hidupku. Aku membawa kematian dan kebangkitan Kristus di dalam tubuhku." Bahkan misalnya ketika dia melayani jemaat Galatia, jemaat yang gampang sekali diombang-ambingkan oleh pengajaran sesat, Rasul Paulus di dalam Galatia 3 ayat 19 berkata begini, "Hai anak-anakku jemaat Galatia, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu." Saudara, upaya untuk menjadi God bearer, yang membawa Allah di dalam hidup kita dan menghadirkan Allah melalui hidup kita di tengah-tengah dunia, itu pasti melewati masa-masa yang sangat sakit dan kadang-kadang seperti sakit bersalin. Tetapi biarlah kita sama-sama menempuh jalan ini, karena itu adalah panggilan Tuhan bagi kita. Bawalah Kristus di sepanjang hidup kita, di sepanjang karya kita, di sepanjang kesaksian kita, di sepanjang tingkah laku kita. Hadirkan Kristus di lingkungan kita. Meskipun orang-orang mungkin menolak, mungkin tidak bisa terima, atau mungkin menganggap kita aneh, tetapi mari kita setia terhadap panggilan ini. Dan mari kita sama-sama mengatakan, seperti yang juga Maria katakan, "Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan Tuhan itu." Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, tolong kami untuk menghayati panggilan kami, membawa Kristus di dalam hidup kami, dan menghadirkan Kristus di dalam dunia. Berkatilah setiap kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin.